Makna Isra Miraj bagi umat Islam sangat mendalam, mencerminkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, diikuti dengan kenaikan Nabi Muhammad SAW ke langit menggunakan burak untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Miraj memiliki makna mendalam, di mana bukan hanya menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menjadi momen istimewa untuk mengajarkan umat Islam akan pentingnya sholat dan keteguhan dalam menghadapi hidup. Lantas, bagaimana kita sebagai umat Muslim memaknai Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kami hadir di kota tercinta yaitu kota Purwakarta dan hadir di masjid yang insya Allah Allah berikan keberkahan atasnya. Amin. Masjid yang megah. Amin. Masjid yang semoga juga memberikan kesejahteraan untuk umat di sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Yaitu Masjid Endan Andase. Dan semoga juga ini memberikan contoh bagi kita semua untuk terus ya kita berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan ya, membangun masjid, meramaikan masjid dalam rangka syiar Islam. Nah, tentunya sekarang ini kita memasuki di bulannya adalah bulan Sya'ban. Tentunya kalau kita ngangkat tema tentang bulan Rajab ini nggak telat. Betul apa betul? Karena apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah masih dalam bulan-bulan untuk menyambut bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Nah, tema kita kali ini yaitu adalah masih memperingati Isra Mi'raj bersama dengan guru kita yang mulia yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnasyar atau AA Gim. Dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasyar. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji hanya milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini
kecuali Allah melimpahi kita dengan beragam karunia. Dan dialah Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul saat ini. Tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyelamatkan di perjalanan sehingga kita bisa duduk dengan keadaan sehat. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesabaran. Maka sebaik-baik pertemuan adalah pertemuan yang paling banyak ingat kepada Allah. Semoga Allah yang maha dekat, yang maha menatap, yang mengatur semua ini terjadi, tidak hanya menakdirkan terjadi, tapi yang paling penting Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini masjid sangat indah, megah, kokoh. Tapi semua keindahan ini tidak ada artinya kalau jamaahnya tidak indah akhlaknya. Benar? Akhlak. Dari mana orang memiliki akhlak yang baik? Kalau ditanya mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi menurut Rasulullah hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, gampang, lihat akhlaknya. Siapakah yang paling kuat imannya? Lihat akhlaknya. Siapa yang paling bagus ibadahnya? Lihat akhlaknya. Siapa yang paling bertakwa? Buktinya adalah akhlaknya. Jadi Nabi SAW berjuang, bersimbah keringat, air mata, darah, semuanya ini semata-mata agar umat manusia berakhlakul karimah. Mengapa? Karena bahagia itu hanya milik orang yang berakhlakul karimah. Tidak ada bahagia bagi orang yang akhlaknya buruk. Mulia itu bukan karena gelar, pangkat, harta, jabatan, popularitas, penampilan. Bukan. Mulia itu karena akhlak. Berapa banyak yang diberikan jabatan tinggi, kalau akhlaknya buruk, malah dia jadi contoh keburukan. Benar? Benar atau benar? Apalah artinya penampilan keren kalau akhlaknya rusak? Coba Bu, Ibu, maukah punya menantu yang cakep? Udah cakep kayak mau? Udah cakep kayak pinter mau? Tapi akhlaknya bejat. Berarti akhlak. Masalah di rumah tangga adalah masalah akhlak. Kita sengsara di rumah karena akhlak. Masalah bernegara adalah masalah akhlak. Bukan masalah politik, tapi kurang berakhlaknya orang yang berpolitik. Bukan masalah bisnis, tapi kurang berakhlaknya orang yang berbisnis. Jadi kalau ingin hidup bahagia,
hidup mulia, hidup selamat, fokus perbaiki. Bagus. Paham? Oh, jadi Abi. Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu nih. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, bukan kalbun. Kalau kalbun itu anjing, qalbu ya. Jadi mungkinkah itu orang hatinya baik, cuman omongannya aja yang jelek? Gak mungkin. Karena mulut ini moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Hati baik, keluar baik. Kalau kata-katanya jelek, kasar, bengis, ya itu hatinya yang begitu. Nabi Muhammad SAW berjuang berdakwah, fokus dakwahnya itu adalah hati. Ini dia. Jadi kalau kita kurang tahu ilmu hati, tidak pernah memperhatikan hati, tidak hati-hati dengan hati, susah akhlak berubah. Negeri Indonesia mau sehebat apapun pendidikan, kalau pendidikan hati nuraninya tidak pernah serius, tidak bisa bangsa ini jadi baik. Alhamdulillah di masjid yang bagus ini di belakang tadi lihat ada bakal sekolah internasional ya. Harus hati. Saya dengar ibu-ibu kalau mau tidur suka sibuk membersihkan wajah. Bukan itu dia masalahnya. Harusnya selain membersihkan wajah juga membersihkan hati. Karena wajah didempul sehebat apapun, kalau hatinya belum baik, memancar dari wajahnya itu hal yang tidak baik. Jelas? Oke. Jadi Rasulullah berjuang itu supaya umat manusia berakhlakul karimah. Akhlak datang dari hati yang bagaimana? Nah ini dia Isra Mi'raj itu salah satu menempah hati. Jadi orang itu dia baik sama binatang, suka merawat binatang. Dia baik sama tanaman, tapi dia tidak mau syahadat. Dia baik sama tetangga, dia baik sama orang. Belum termasuk akhlakul karimah. Karena kepada Tuhannya, penciptanya dia tidak baik. Jelas? Jadi baik ke manusia itu bagus. Baik ke alam itu bagus. Tapi tidak cukup. Karena intinya baik tidak kepada penciptanya. Halo? Nah inilah yang disebut iman. Jadi orang itu baru baik hatinya kalau hatinya beriman. Makin kuat iman, makin bagus kesemuanya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi ibu bapak, jamaah sekalian,
Kenapa Rasulullah tuh kok indah sekali akhlaknya? Karena hatinya imannya kuat. Makin kuat iman, makin indah akhlak seseorang. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kuat iman, selamat dunia akhirat. Halo? Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Jawab. Cerdas. Benar. Jadi kalau hidup ini kurang bahagia, cirinya kurang dan kurang amal soleh. Jadi kunci bahagia itu 2, iman dan amal soleh. An-Nahl 97 ya. Baik. Udah tahu belum ciri orang kurang iman? Kalau tahu, kalau belum jawab. Jangan suka enggak jelas begitu. Nah, cara menjawabnya juga harus tenang. Belum. Baik, di antara ciri orang kurang iman ada 3. 1, orang yang imannya lemah atau kurang iman, ciri pertamanya GTA. Galau tiada akhir, liwe lieur wae, bacem banyak cemas. Jadi orang yang imannya kurang, kalau sudah ingat nanti, besok, lusa, tahun depan, langsung dia galau. Kenapa dia galau? Karena dia tidak ingat ada Allah yang menguasai masa depan. Kan ada tuh yang mau pensiun cemas. Padahal belum pensiunnya. Tapi sudah duluan cemasnya. Betul Pak? Kenapa Bapak cemas? Cicilan belum lunas. Kreditan belum selesai, anak belum tamat, rumah belum punya. Aduh, saya kalau udah ingat pensiun, saya stres. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Stresnya dari sekarang. Siapa tahu minggu depan meninggal. Orang yang kuat iman, enggak ada masalah. Besok belum tentu hidup, kejadian belum tentu terjadi, belum tentu kita masih ada besok. Mau ngapain stres? Ingat besok, ingat yang akan datang, sekarang saja jadi orang yang disukai Allah. Benar? Jika kamu syukur, pasti ditambah nikmat dari Allah untukmu. Jadi sekarang saja. Gimana ya kalau suami saya nanti meninggal? Kalau suami ibu meninggal berarti dikubur. Ya kan? Terus saya bagaimana Kalau suami meninggal berarti ibu janda. Ya kan? Terus gimana rezeki saya Nah ini kembali ke iman. Ada Allah. Ada Allah. Maaf, ada yang suaminya sudah wafat? Ada. Boleh? Maaf ya Bu, boleh saya tanya sudah berapa lama? 7 tahun. Ibu masih hidup? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu. Benar? Maka jangan terlalu cinta kepada suami. Nanti Allah tidak suka. Benar? Hei, ibu-ibu. Ya. Salah satu yang membuat ibu hidup kurang bahagia dan akhlak kurang bagus, ibu lebih banyak berharap
dari suami daripada dari Allah. Betul? Jangan terlalu cinta. Cinta boleh, terlalu itu bisa mengilahkan suami. Allah tidak suka. Jangan banyak berharap dari suami. Betul, Bu? Karena suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak ya. Boro-boro membahagiakan istrinya. Ini para suami ini membahagiakan diri sendiri aja susah, benar? Jawab, benar? Berharap dari yang dia sendiri nggak bisa ngebahagiakan diri, sengsara. Bu, Ibu, siapa yang menciptakan ibu-ibu ini? Siapa yang menghidupkan ibu-ibu? Yang ngasih rejeki selama ini siapa? Yang memberi hidayah siapa? Yang menutupi dosa emak-emak ini siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa menurunkan hati yang sakinah siapa? Yang bisa ngasih pahala siapa? Yang bisa ngasih istiqomah siapa? Yang bisa ngasih sorga siapa? Hah? Gak ada sepatah kata pun nyebut suami. Benar? Ngapain kebanyakan mikirin suami? Penyakit, Bu. Betul? Tuh kan? Nggak usah, biasa weh. Cinta ya cintalah. Dulu kan ibu teh nerima lamaran suami tuh tadinya kan ingin bahagia, benar? Makanya ibu mau dilamar, betul? Udah gitu terus nikah. Ternyata yang salah satu yang menyebabkan ibu sengsara siapa? Allah. Bukan begitu. Ibu sengsara tuh karena kurang iman. Enak aja nyalahin suami. Nah, udah, gak usah jengkel. Coba saya tes satu lagi. Bu, ibu ingin tahu tidak kenapa ibu kurang bahagia? Tadi sudah kurang iman, ibu lebih percaya ke suami, bersandar ke suami. Itu masalah, bukan begitu harusnya. Ke suami itu, dengar, suami itu sebagai apa? Coba saya pengen tahu menurut ibu-ibu yang segini banyaknya. Suami itu sebagai apa? Imam keluarga. Imam? Kemarin Ramadan ngimamin gagal ya. Mau bahagia? Suami sebagai apa? Salah. Mau bahagia? Suami itu sebagai ladang amal. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar, ibu bantu suami jadi lebih baik, ibu dapat kebaikan. Sok weh, biarin, tenang weh hidup. Jelas Bu? Tapi saya itu inginnya suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, hartanya melimpah. Dengar ya Bu, yang seperti itu kan enggak mau sama ibu ya. Terimalah yang ada. Ketawa ya. Dah, lanjut. Apakah ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Nah itu dia. Pengen dinilai orang abis-abisan. Dinilai Allah
cuek, itu yang membuat ibu tidak bahagia. Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Boleh Bu. Ibu cantik untuk siapa? Suami siapa? Ngarang wae. Kita jarang lihat ya Pak ya. Ya Pak kan? Di rumah mah bagian rewig begitu. Keluar we dandan. Nah itu ciri orang kurang iman teh, sibuk dengan penilaian orang. Makanya takut kelihatan tua, takut kelihatan gemuk, tahan napas terus, jadi liar. Lanjut, udah habis belum waktunya Kang? Atau nggak usah marah, biasa aja. Baik, ciri yang pertama, orang kurang iman itu selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kita boleh memperhitungkan, merencanakan, menganalisa, tapi tidak usah pakai stres. Karena yang menguasai takdir adalah bagaimana caranya supaya tidak stres dengan yang akan datang? At-Taubah ayat 51. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, yang suka stres dengerin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Tenang saja. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa kalau ada umur sampai mati yang ngasih rezeki siapa? Beres. Betul tidak? Nggak usah takut. Takut itu kita tidak disukai. Ingat nanti, ingat besok. Sekarang aja jadi orang baik. Sekarang sholatnya baik. Sekarang tahajudnya bagus. Sekarang baca Quran. Sekarang memaafkan orang. Enak hadirin. Jelas Aki? Kenal. 2. Ini saya mohon maaf teriak-teriak begini ya. Karena memerlukan suara lantang ini. 2. Ciri orang kurang iman. Terbelenggu oleh masa lalu. Ulangi. Terbelenggu oleh masa lalu. Sekali lagi. Jadi kalau orang imannya kurang, perhatikan, tidak bisa move on. Selalu ingat yang lalu. Sakit hati, sedih, dendam, jengkel, kesel, nggak bisa keluar. Akibat dia tidak bisa move on, maka kelakuannya sering kelihatan begitu katanya. Pernah lihat di medsos ada ibu-ibu turun dari ojek. Pas turun, tukang ojek nanya, "Ibu, apa salah saya? Kenapa saya dikasih bintang 1?" Emang naik ojek suka ngasih bintang ya? Lalu si ibu itu langsung buka helm. Udah sepuh nih. Kamu inget gak sama aku? Dulu waktu SMA aku naksir kamu. Tapi kamu menolak cintaku. Rasakan. Ini kurang iman.
Masa zaman SMA dendamnya sampai nenek-nenek? Namanya juga bukan jodoh. Kalau enggak jodoh, pasti enggak jodoh. Emang jodoh sesuka kita? Enggak. Makanya Bu, Pak, belajar yang lalu sudah berlalu. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, dan sate. Ya. Move on. Kenapa? Memang yang lalu sudah begitu takdirnya. Al-Hadid ayat 22. Ulangi. 2223 sih sebetulnya. Ini menghadapi masa lalu, baca ayat ini ya. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Banjir, tsunami, kebakaran, perang, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Sakit, susah nelen, ambeien, ditajong, dihina, difitnah, kecurian, bangkrut, PHK. Tidak ada satupun yang menimpa juga pada dirimu, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sekarang Luwak White Coffee akan membagikan keberkahan untuk kita semua bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah beri. Karena emang udah ketentuannya begitu. Si ini jadi ini, si itu jadi ini bagian kaya, ini bagian sedang, ini bagian bokeh. Semuanya ujian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Biasa aja. Ya, hidup ini bukan punya kita. Kita ini milik Allah. Ada episode-episodenya. Pernah dipuji rame-rame, itu takdirnya. Udah gitu dicaci maki rame-rame, itu juga takdir. Enjoy saja, semua takdir pasti ada kebaikannya kalau disikapi dengan benar. Bagi orang beriman sama, dipuji, dicaci sama. Om juga udah nyobain. Dipuji rame-rame udah. Udah gitu dicaci maki rame-rame se-Indonesia udah. Yang nyacinya juga datang sekarang ya. Semuanya sudah tertulis. Tinggal bagaimana menyikapi. Sehat, sakit sama aja. Dua-duanya ujian. Mana yang berat ujiannya? Sakit atau sehat? Mana yang berat ujiannya? Sakit atau sehat? Sakit. Sehat atau sakit? Gampang. Mana yang lebih banyak orang berbuat maksiat? Yang sehat atau yang sakit? Garong, mana yang lebih banyak, sehat atau sakit? Sehat, ujian lebih berat. Kita suka nganggap, aduh saya diuji dengan sakit. Lah ibu centil juga, gara-gara sehat. Coba encok, susah centilnya, benar? Mana yang berat? Jadi orang kaya, orang miskin?
Yang tukang nunggu paket, yang punya duit, yang tidak punya duit. Gara-gara punya duit, jadi belanja online terus. Hari-harinya bukan menanti ampunan Allah, menanti paket. Berbahagialah yang gak banyak duitnya, jarang belanja. Makin banyak keinginan, makin ribet hidup ini. Tuh. Teruskan. Jadi gimana dong dengan yang lalu? Ya udah emang itu garisnya. Tinggal sabar, ridho ke takdir, minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena kepahitan itu diundang oleh dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu itu karena dosamu sendiri. Dompet hilang. Takdir bukan? Jawab. Apa yang harus kita lakukan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu bilang apa lagi? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir. Udah gitu bagaimana? Ridho. Ya Allah, saya terima ujian hilang dompet ini. Harus ridho. Enggak ridho juga, udah hilang. Betul? Kayak lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Terus Bapak mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima. Itu tanda terima udah ada di jidat. Orang stres itu karena tidak nerima takdir. Terima, diapain aja oleh Allah, terima pasti baik kok. Walaupun gak cocok dengan keinginan, kita ini milik Allah. Allah berbuat apa aja kepada yang dia milikinya, gak apa-apa. Bikin sehat, alhamdulillah. Takdirnya sakit, sabar. Jalanin. Ya pasti ngalir terus takdir mah. Benar Bu? Terima takdir sambil istighfar. Udah istighfar bagaimana? Syukur. Kok syukur? Hilang dompet, sabar atau syukur? Hilang dompet, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Untuk dompet yang enggak ada, sabar. Untuk yang tidak hilang, syukur. Jadi innalillahi, dompet hilang. Hah, alhamdulillah. Ya Allah, untung yang hilang dompetnya aja, enggak dengan celananya. Nah begitu. Ini serius hadirin. Coba dihina, sabar atau syukur? Sabar. Ya sabar, ya syukur. Untuk penghinaannya sabar, tapi hikmahnya syukur. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah, ya Allah, saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, ya kan? Benar? Saya kan udah nyobain dihina rame-rame, ya. Kata guru saya, syukuri dong, bukannya sedih. Karena penghinaan orang cetek sekali dibanding kehinaan kita yang asli, yang diketahui Allah dan ditutupi oleh Allah. Benar? Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Dan ngapain juga pusing pakai omongan orang. Terserah orang mau ngomong apapun. Kenapa kita yang pusing, gak ada kerjaan. Sakit hati itu bukan karena omongan orang. Sakit hati itu karena kurang iman. Loh, memang orang beriman bagaimana? Gini,
Nih ilmu penting. Siapa tahu nanti ada yang menghina ini ilmu ya. Kita nggak tahu takdir kita besok lusa apa, ya kan? Berapa banyak yang gaya-gaya sesudah itu ngejongkeng. Nah, mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati? Kalau mau, kalau tidak yang jelas hadirin. Jangan emosi. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita? Yang ngasih rezeki? Yang ngasih pahala? Yang nutupin aib? Yang bisa mengampuni? Yang ngasih hidayah? Yang menurunkan sakinah? Yang memudahkan urusan? Yang bisa ngangkat derajat? Yang bisa membuat kita husnul khotimah? Yang bisa ngasih sorga? Kalau semuanya dari Allah, ngapain pusing-pusing mikirin omongan orang? Sampai jeding, jebleh, ngelel, gak ngepek sama sekali. Allah penghuni, penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sok aja mau ngomong apapun, gak ada apa-apanya sama sekali. Apa yang Allah takdirkan pasti ketemu. Kalau Allah ngangkat derajat pasti ngangkat. Kalau Allah ngasih pasti dapat. Gak ada yang bisa ketahan. Makanya gak usah ribet hidup ini. Ngapain capek-capek mikirin tetangga, orang-orang. Merdeka aja. Tapi suami saya sama, mau ngapain capek-capek mikirin omongan suami, benar? Mau ngapain? Ini juga lelaki, nggak usah pakai berantem di rumah. Shh. Kalau kita menang, istri pengen dipulangin. Kalau istri menang, bapak nggak pengen pulang, itu kan? Maafkan itu. Ngapain? Saya tuh aneh, lihat orang yang sakit hati tuh nggak ada kerjaan. Mau ngapain? Kita nggak bisa maksa orang seneng ke kita, betul? Kalau dia mau sebel, ya nggak ada masalah. Tinggal kita aja yang berbuat baik. Saya sudah senyum, dia nggak senyum ke saya. Kenapa ribet? Bibir kita kan yang ini. Kenapa capek-capek mikirin bibir orang? Aneh. Senyum Tetangga saya pelit, ya biarin. Duit-duit dia, rezeki-rezeki dia. Kita nyebut dia pelit bukan karena dia pelit. Tapi kita pengen dikasih. Benar? Mau bahagia enggak? Oh, kalau orang kuat iman mah enteng, Pak. Udah gak ada ribetnya, sok wae. Sok sekarang mau menghina, sok. Gak ada masalah. Paling pahala ibu dikasihin ke saya. Udah gitu dosa saya diangkut oleh ibu-ibu. Saya mah mau berterima kasih. Kan ada tuh dari Surabaya datang. Saya dari Surabaya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu. Saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Baru juga ketemu kok minta maaf. Pokoknya mah saya pernah ngejelek-jelekin gibah. Oh nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah sama sekali. Saya emang nggak apa-apa. Bukan itu Apa Bu? Kata Ustadz di pengajian, kalau kita bergibah, pahala ibadah kita dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya kesini tolong deh balikin pahalanya. Atuh kenapa nggak ada kerjaan? Pakai mikirin suami orang, ya kan? Suami sendiri aja nggak keurus. Kalau orang kurang iman mah capek hidupnya. Tersinggung, sakit hati, jengkel, kesel, dendam, apa-apaan. Nggak ada pelajaran Islam buat begitu. Wal afina anin nas, maafkan. Lanjut. Jadi gimana yang lalu ya udah emang udah takdirnya itu. Tinggal kita tobat, ridho, tobat, syukur, ikhtiar dan doa dan tawakal. Udah gitu aja.
doa. Saya tuh nggak nyangka suami saya kok makin lama kayak gini. Sama suami ibu juga nggak nyangka ibu jadi kayak gitu ya kan. Enak weh. Ada ibu-ibu bangun kaget. Hah? Kenapa ada kakek-kakek? Berarti ibu nenek-nenek ya kan. Enak weh. Kebanyakan lihat itu drama Korea tuh. Makanya lihat suami jadi aki-aki. Tenang kayak aki-aki juga halal ya kan. Udah habis belum waktunya? 3. Ciri orang kurang iman yang ketiga adalah ribet hidupnya. Apa? Ribet. Kalau wanita namanya buribet. Suaminya namanya bukan Pak Ruwet. Kalau udah jodoh udah mantep nih rumah tangga. Orang kurang iman mah nggak ada enaknya. Hatinya nggak enak. Makanya ngomongnya celetak-celetuknya tuh nggak enak. Ngomel, mengeluh, mencela, menghina, ngerasulo, komentarnya negatif aja. Nggak ada rasa syukurnya. Ciri orang kurang iman tuh ribet hidupnya tuh. Dipersulit sendiri, didramatisir, jadinya ruwet. Akibat di sininya ruwet, omongannya juga bikin ribet. Iya. Ada, ini dengerin, ada yang dari bangun tidur, bawa apa nih? Bawa apa? Lah kan dia yang menguap, ya kan aneh. Padahal mulut dia tetangga hidung. Anak-anak, yang benar tuh, jangan boros air sekarang mahal. Belum juga ada yang mandi udah rewel. Ibu mau dimasakin apa? Jangan nasi goreng, goreng itu jelek artinya, nasi baik. Emang ibu kalau gitu dimasakin bubur yang di depan itu kerupuknya cuma dikit, ngomel lagi. Kalau gitu nasi uduk ya, ayamnya pada mati, gak enak. Suguhin kopi kurang hangat, kasih yang panas jadi kurang manis. Kasih gula, mana pisang gorengnya, terus rewel. Mau pergi. Macet sekarang, bosen sekarang negara kayak gini, ngambek. Nonton TV, bibir tebal nyanyi, ngaca lo, ngambek. Lihat sepak bola, ke pinggir blow on, udah langsung ngambek sendiri. Pernah dengar nggak ada orang yang ngomel begitu terus? Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Jelas tidak suaranya? Pasti jelas lah suara sendiri mau ya. Enak aja mikirin orang lain. Apa kabar Bu Ribet? Emang kalau orang yang imannya kuat, dia gimana? Enak weh. Dan semua kejadian jadi amal. Dalilnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Ya adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah, sholat, ibadah. Ngurus anak, berbakti ke suami, kita membanting-banting tulang. Ngapain? Kita kerja ibadah. Orang ibadah tuh kuncinya 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Itu yang bisa bikin bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa. Tidak ada bahagia dalam maksiat. Sederhana bahagia itu. Hatinya, niatnya nyari ridho Allah. Yang kita lakukan, yang disukai Allah. Itu bahagia tuh. Itu kerjaan kita. Coba tebak nih ya. Nih bagi yang kurang-kurang bahagia. Mana kira-kira yang membuat kita bahagia? Senyum atau cemberut? Senyum. Tuh, udah tahu. Tapi deh hasilnya. Rasulullah tuh senyum. Tiap orang ketemu melihat Rasul tuh enak, senyum. Kenapa kita cemberut?
Kita yang bikin gak bahagia. Jawab, mana yang enak? Berbaik sangka, berburuk sangka? Nah, enak. Buat semuanya baik sangka. Ke Allah baik sangka, apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Kalau disikapi dengan baik, ke orang beriman baik sangka. Misal, udah ngirim WA, udah contreng biru 2. Di atas ada tulisan online, tapi dia enggak jawab. Gimana, jengkel jangan? Mau ngapain jengkel? Baik sangka, oh mungkin lagi sibuk. Gak sempat balas. Dia kan gak punya kesibukan selain balas WA. Mungkin udah balas tapi lupa mencet send. Gak mungkin lupa. Dia pasti ingat, mungkin udah mencet tapi kuota habis. Enak. Hidup berbaik sangka tuh enak, gak ribet. Misal lagi duduk ada yang buang angin, tut. Ya udah, mau gimana lagi, udah selesai kan? Ini mah, ibu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Yang bener dong mikirnya. Masa nyebut jangan itu tadi. Ini udah. Jadi bagaimana dong Alhamdulillah. Berarti telinga saya normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Udah gitu, berarti saya nggak kena COVID. Alhamdulillah. Terus lihat di si ibu sebelah, dia kan jadi malu tuh si ibu. Kita berbaik sangka, si ibu ini pasti malu. Pasti ibu ini nggak ada niat kentut di sini ya kan. Tapi kan dari jam 5:30 di sini. Mau pindah takut ditempatin orang. Kepaksa diteken-teken, tapi nyelinap begitulah ya. Jadi kita harus bagaimana? Berbaik sangka. Si ibu pasti nggak ada niat. Ibu itu pasti malu, saya harus jaga perasaannya. Jadi dibisikin, Bu tenang aja, gak kedengaran. Udahlah, gimana dong ini masalahnya bau, kan udah kesedot, gak bisa dipulangin. Udah tinggal napas pakai mulut sisanya, beres. Udahlah. Mau ngapain semua dibikin ribet, betul tidak? Hei, mau bahagia tidak? Semua tuh ladang amal. Gak usah dibikin ribet. Suami ngorok. Syukurlah. Oh syukur, berarti punya suami. Ya tapi ngorok, berarti hidup. Orang mah banyak yang kangen ngorok suaminya karena udah gak ada. Anak nyoret-nyoret dinding, syukurlah punya anak. Anaknya aktif, berapa banyak orang yang minta-minta ke Allah ingin punya anak. Berapa banyak yang punya anak tidak bisa bergerak. Kenapa kita harus marah-marah? Nggak lama lah anak nyoret-nyoret dinding. Benar? Udahlah jangan dibikin ribet hidup ini. Semuanya jadi ladang amal. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Bahagia. Kita tes ya. Ibu masak buat suami. Lihat nih jreng pagi-pagi tuh 6:30. Apa Bu? Sarapan spesial. Ditata oleh ibu tuh pakai bunga, pakai lilin, keren. Kita sarapan spesial makanan kesukaan papa. Aduh Bu, kok kelihatan gak bahagia Pak? Bukan gitu, saya itu pagi ini udah ada janji mau sarapan sama teman-teman sepedaan. Ibu gak bilang-bilang sih, namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Gimana ya Bu? Jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Gimana kalau kejadiannya kayak gitu?
Diam lelaki. Diam lelaki. Hah? Apa yang ibu rasakan? Kesel, terus kecewa, lalu marah, kemudian jengkel, apa? Kapok. Ternyata berbuat baik tidak selalu identik bahagia. Tuh barusan buktinya. Kenapa? Hah? Karena satu yang paling utamanya belum dimiliki. Niat. Makanya tadi kan 2 ibadah tuh. Niat, ikhlas, 2 cara benar. Ibu udah baik ke suami. Tapi niatnya belum ikhlas. Makanya jadi jengkel. Kesel. Emang bagaimana istri yang ikhlas nyuguhin suami kayak gini? Pas sarapan dulu, kok kelihatan papa nggak kayak happy sih? Bu, maaf saya tuh udah ada janji sama teman. Apa? Udah ada janji? Ingat. Pak, janji dalam Islam adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji karena itu hutang daripada makan sama saya. Tapi ibu udah masak dari pagi. Pak, saya niatkan semua ini untuk memuliakan suami karena Allah. Allah udah tahu saya masak. Allah udah catat semuanya. Cuma belum waktunya makan sama-sama. Jangan risaukan hatiku sayang. Bekal aja. Bawa, silahkan penuhi janji. Oh, so sweet. Saya tahu pikiran bapak-bapak. Istri saya mah boro-boro. Indah tidak begitu? Oh ya, makasih ya. Terima kasih. Indah tidak? Nah makanya nggak cukup kita sibuk berbuat baik. Harus niatnya. Ini orang beriman itu sebelum beramal itu meluruskan niat. Ini kuncinya bahagia. Innamal a'malu. Jadi niat itu alamat. Salah niat sama dengan salah gak sampai. Kalau niatnya ikhlas, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau. Udah selesai. Mau berterima kasih atau tidak gak ada masalah. Mau tahu kira-kira orang ikhlas itu seperti apa? Ini ilustrasi sederhana ya. Orang yang ikhlas tuh seperti matahari. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Gak ada kita ngembaliin apa-apa ke matahari. Terus orang ikhlas mah berbuat yang terbaik. Pagi, siang, malam. Yang dipikirkannya itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat yang terbaik. Gak peduli orang mau terima kasih atau tidak. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Ya kan? Yang suka menonjolkan diri itu ambeien. Ya kan? Bisul, jerawat. Semuanya sakit. Makanya orang-orang yang centil tuh sering sakit hati. Karena dia memang enggak ada ikhlas. Hanya pengen dinilai orang. Pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan hebat. Itu dunia menyakitkan. Bukan dunia keikhlasan. Atau seperti gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Padahal dia yang bikin manis. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula. Padahal yang bikin manis gula. Giliran martabak telur, disebut si telur tadi. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula mah anteng aja, manis we terus ya.
enggak jadi asin, enggak jadi asem. Kurang lebih gitulah orang yang ikhlas mah anteng hidupnya. Mau tahu rahasianya ikhlas? Nih, kalau kita berbuat sesuatu Allah lihat tidak? Apakah yang kita lakukan Allah lihat tidak? Benar? Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit, termasuk pikiran dan hati kita. Apakah semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Dilihat tidak oleh Allah? Mungkinkah Allah tidak lihat? Apakah Allah akan lupa? Mungkinkah Allah lupa? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab, ada balasannya? Mungkinkah Allah kelupaan ngebalas? Mungkinkah ketuker? Mungkinkah kelewat? Mungkinkah telat? Mungkinkah mengecewakan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lupakan. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita nunggu-nunggu orang lain tahu kebaikan kita? Perlukah kita menanti ucapan terima kasih? Perlukah kita mengharapkan orang lain menghargai kita? Perlukah kita berharap orang balas budi? Lakukan. Oh, kalau bisa kayak gitu bahagia hidup ini. Mau ngapain? Allah pasti balas kok, ada waktunya. Makanya iman itulah yang menyebabkan orang akhlaknya mulia. Minta ke Allah supaya imannya kuat ya. Jangan minta duit melulu. Minta Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khasyian, hati yang khusyuk. Wa lisanan dzakiran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Minta supaya hati ini takwa, bersih. 2, kalau ingin kuat iman harus belajar sampai paham. Bukan tahu tapi paham. Karena orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik itu paham agama, bukan tahu. Ada suami yang protes, istri saya tuh ke pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kelakuannya enggak robah. Dan yang meningkat tuh bukan iman, tapi meningkat cicilan. Bu, lelaki. Kelemahan kita ya ikut majelis taklim tuh baru senang dengar. Senang rame, yuk sana, yuk sini. Bukan itu yang terpenting, paham. Makanya dari tadi diulang-ulang ayat berapa supaya dibaca lagi di rumah. Yang ketiga adalah mujahadah. Jadi ibu tahu sabar? Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Nah,
pelan. Paham, sabar? Tidak. Coba jelaskan. Nah, orang paham bisa menjelaskan. Nah, paham kuda belum tentu bisa berkuda. Karena bisa berkuda hanya kalau berlatih dengan sungguh-sungguh. Ayo latih nih. Mau tahu yang imannya kuat atau lemah? Gampang. Ciri orang yang hidupnya tidak bahagia, gampang celetak-celetuk, suka berkomentar, banyak tanya yang tidak perlu, segala diceritain, segala didebatin. Hakul yakin orang yang tidak jaga lisan imannya kurang. Kalau imannya kurang, hidupnya tidak tenang. Ibu tahu tidak siapa ibu-ibu yang imannya kuat? Cirinya 2. Falyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Itu dari tadi ngomong terus. Ini bukan ngomong, ini ceramah. Masa saya di depan diam terus? Dah, mujahadah, jaga lisan. Mujahadah, jangan marah-marah ya. Karena pemarah itu bukan orang takwa. Ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Senang berinfak dalam lapang dan sempit, menahan marah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada yang berbuat baik. Jadi orang takwa mah enggak suka marah-marah. Pemarah mah kurang takwa. Orang takwa mah enggak ingat keburukan orang, udah dimaafin. Enggak ada sakit hati, dendam, enggak ada. Dendam itu orang-orang yang kurang soleh. Dan yang terakhir, ingin kuat iman, jaga pergaulan. Jangan salah milih teman. Gaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Gaul dengan pandai besi, bau bakaran. Kalau kita gaul dengan orang yang kurang bagus akhlaknya, ke bawah jelek. Tuh kemarin 50 digerebek polisi, mereka pesta perbuatan. Saya nggak enak nyebut pesta titik-titik ya. Lelaki sama lelaki. 50 orang digerebek, ada guru, ada dokter. Dan mereka berbuat perbuatan dosa itu seperti zaman Nabi Lut. Homo. Karena gaul dengan yang begitu. Tahu ketika ditangkap polisi, dijemput oleh siapa? Dijemput oleh istrinya. Suaminya homreng. Kenapa bisa begitu? Gaul. Jangan salah pilih teman. Ibu kalau punya teman banyak ngomong, gak usah deketan. Biar dia ngomong sendiri aja sama tembok. Kita kebawa dosanya. Saya gak ngomong jelek loh saya cuma dengerin sama. Karena kalau gak ada ibu dia gak ngomong ya kan. Shh, Bu, Pak, jangan salah gaul. Mau kuncinya supaya bisa cepat naik iman? Mau. Fadzkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyak. Terus zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah bawa tongkat lalu pohon dipukul berguguran tuh. Sampaikan ke sahabat 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gugur dosa bagai gugurnya daun-daun. Daripada nganggur nggak jelas, daripada segala diobrolin, mending zikir, rontok dosa kita. Mudah-mudahan hikmah Isra Miraj ini silakanlah dengar dari penceramah yang lain. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa iman dan amal solehlah tujuan utama kita bangun di dunia ini supaya bahagia dunia akhirat.
Tadi sudah dijelaskan bagaimana hebatnya orang yang kuat iman dan amal soleh. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan diberikan bahagia di dunia, meninggal husnul khotimah, dikubur kita lapang, hisab kita ringan, kita bisa kumpul masuk surga. Sukses itu masuk surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Berkahi masjid ini ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar jalan ampunan bagi semua dosa kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sebusuk apapun aib-aib kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, yang sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat yakin padamu. Nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh. Karuniakan sisa umur rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh solehah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Kumpulkan dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, dari bala wal musibah. Undang kami ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan dan istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina, di bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau maha kuasa atas segala-galanya ya Allah. Ya Allah, jadikan bangsa kami bangsa penuh barokah. Bimbing para pemimpin kami jadi orang yang takwa ya Allah. Lindungi dari para pemimpin yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikan umur kami hidup di bulan Ramadan ya Rabb. Berikan kesehatan agar bisa menikmati jamuan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun dibales ya. Bilang cakep ya. Bu, Bu. Nah gitu dong jawab. Ke Kampung Pelayu, pulangnya mampir ke Kali Pasir. Kita ngaji yuk, hayo sama Kiai Munawir ngaji. Begini dosa, begitu dosa, di mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Gitu ya Allah.
Alhamdulillah. Lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Roh. Padahal ngacir udah ngeden-nged. Dan. Ya Allah. Bang David, Ya Kiai. ini karena seumuran saya semua. Oh. Apalagi bapak-bapaknya seumuran saya. Maksudnya. Ya seumuran, kalau nggak percaya saya buktiin. Ini bahwa seumuran saya. Coba dites. Nih, saya coba ya. Ya. Sungguh aneh. Nah, kenyataan. Bener. Bener. Ini kan tahun 80-an lagu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lila. Tapi masa baru satu? Coba yang lain. Ntar lain, Coba. ntar lagi. Coba yang lain. Saya coba. Tes. Nih kalau nggak percaya. Ya. Ini mama jagonya. Coba. Kecikini. Bener. Aku begini. Bertanya nggak percaya sih. Mama nggak bisa dipancing ya? Nggak bisa. Pokoknya mama dikasih apa aja disikat. Ya Allah. Alhamdulillah. Lila. Nah pada hari ini kita mau ngaji bareng Bang. Bareng. Mau baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tapi saya juga nggak sendiri Bu. Beliau yang nemenin saya selalu. Alhamdulillah. Lila. Atau saya yang nemenin dia selalu. Ya. Enggak dong Kiai dong. Ya. Surah Al-Baqarahnya ayat berapa Kiai? 183. Berapa? Pokoknya 183. Oke. Ayat 183 bahasa Inggrisnya 100? 183. 183. 183. Ya, kira-kira begitu Iya dah. udah. Alhamdulillah. Lila. Oke. Nah, sebelum kita ngaji, kita mau kasih iramanya dulu. Iramanya coba silakan Kiai. Oh. Kalau ngaji pakai seni Nah, Bapak. Kalau di rumah pakai seni enak gak? Makanya kalau baca Quran pakai seni. ada yang pakai sendal jawabnya. Di pojokan. Allah. Coba bareng-bareng ya. Mama dulu nanti baru bapak-bapak. Mama. 1, 2, 3. Mama. Coba, ini kompak mamanya, bapaknya sekarang. Papa. 1, 2, 3. Yang bapaknya sedih banget ya. Iya. Takut sama pamajikan. Yuk kita masuk ya dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ini namanya seni ngikutin Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an ngikutin seni. Makanya pakai irama. Iramanya yang masyhur ada 7. Bayati, Soba, Nahawan, Hijaz. Understand? Yeah. Udah yes aja deh biar cepat ya. Allah. Yuk kita masuk surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Berarti ini perintah puas. Karena sudah mau datang bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuh 2, 3.
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. 1, 2, 3. Memang di mana-mana. Kalau ngaji semangat banget ya begini. Kelebihan. Kelebihan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Bu, Ya. Pak, Ya. pernah dengar namanya bacaan mad jaiz munfasil? Mad jaiz, Pasir. mad jaiz, Pasir. mad artinya apa? Jaiz artinya bu. Ini pelan nih Pak jawabnya Pak. Bu, ini mau jawab kenceng takut salah. Mad panjang jaiz bu. Munfasil terpis. Ibu pernah terpisah apa enggak? Ada yang curhat pernah. Ada yang terpisah, ada pernah ya Allah. Bu, Pak, Ya. di dalam kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan begini. Wajaizun madun wa qasrun infusil kulun bikil matin wahada mufasil gitu. Kalau baca syair begitu boleh ya Bu ya. Baca sholawat lagu apa aja panat tafadol ya. Tapi kalau Al-Quran harga mati warattilil Qur'ana tartila. Nah, kenapa saya menyebutkan nazom itu, dalil itu karena di situ ada huruf ya, alif, ya dan wah ini kurang fokus nih, kurang fokus. Ngeliatin saya mau lulus ya. Nah, ketika di situ ada alif, you know alif? Yes. Alif adalah berdiri. Di. Kalau alif tidak mempunyai harok, ini pertama kenceng, kedua pelan-pelan sih. Nah, di sini ada namanya alif. Terus kemudian harokat pertamanya, harokannya berdiri, yaitu dibaca pan, bertemu dengan ham. You know Hamzah? Hamzah adalah tidak ada harokat. Kalau huruf mad, huruf alif bertemu dengan hamzah itu masalah. Masal? Salah. Kalau masalah berarti itu di situ bacaannya pun juga beda dengan mad yang asli. Betul? Nah, kalau yang mad asli kan nggak bertemu dengan hamzah, betul? Betul. Nah, kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah, di situ masalah. Makanya bacanya boleh paling sedikit adalah 2 harokat atau 1 Alif. Coba kita baca bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, itu yang 1A. Kan dulu pernah sekolah di
Madrasah ya. Madrasah. Pernah belajar apa namanya seni kan? Do, re, mi. Itu satu ketukan. Satu ketuk. Kan. Tapi kalau yang setengah ketukan. Do, re, mi, fa, sol, la. Itu namanya setengah ketuk. Kan. Kalau yang satu ketukan. Do, re, mi. Beda apa enggak? Ibu bisa bedain apa kagak sih? Alhamdulillah. Ya. Mana yang ganteng, mana yang... Lah kan bisa bedain. Ulang gimana Kiai? Gimana? Mana yang ganteng? Bisa bedain kan Bu? Bisa. Ada yang ganteng, ada yang... Kenceng banget. Ya Allah. Kan biar adil. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah kesimpulannya ketika alif dan ya bertemu beda kata. Kalau satu kata bukan namanya mad jaiz munfasil, tetapi namanya mad wajib understand? Yeah. Nah setelah ini kita ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan dapat syafaat Al-Quran. Setelah ini kita baca doa. Baca doa. Nah, kalau baca doa tangannya coba tangannya diangkat semuanya. Yang kencang Bu, yang tinggi Bu. Ke saya, coba ke saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jain. Kiai makasih ya. Yeah. Kiai makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Alhamdulillah kita dapat ilmu ya Bu ya. Apalagi sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Jadi dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak untuk mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, semoga nanti pada saat kita di alam kubur, pada saat nanti kita berpulang ke rahmatullah, bisa jadi Al-Quran akan memberikan syafaatnya juga kepada kita. Amin ya robbal alamin. Baik, di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap urusan kita. Dan senantiasa apa yang didapatkan ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah. Dan juga semua ya hikmah yang tersembunyi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Di antaranya tadi disampaikan bahwa dari Isra dan Mi'raj itu ada keberkahan kita perjalanan malam itu ya. Mendapatkan perintah sholat, kita bisa menjalankan sholat ya. Dimampukan yang belum sholat bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, tidak hanya yang wajib ya. Tapi yang sunnahnya juga ya, bahkan juga bisa mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan amal soleh terhadap orang-orang di sekitar dan menjadikan dirinya bermanfaat. Untuk itu, mari di penghujung acara kita berdoa. Kami persilakan kepada Kiai Haji Munawir Ngacir untuk memimpin doa penutup. Fadhil Kiai. Doa nih. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awali akhiri wa sallim wa radallahu tabaruka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa la azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkau lah yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah kami duduk bersimbuh dan juga memohon kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami hambamu yang dhaif ini ya Allah ya Rabb. Masih banyak kekurangan ibadah kami ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hambamu yang dhaif ini ya Allah ya Rabb,
tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah ya Rabb, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah mantapkan kita dalam keimanan kita. Dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki diri. Senantiasa selalu menambah keilmuannya. Dan senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang bermanfaat. Tidak hanya untuk keluarga kita tapi juga untuk masyarakat. Sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sallallahu